Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dananjaya Akbar Arisanto dengan NIM 191134108. Saya akan menjelaskan proses atensional, retensional, proses pembentukan perilaku, dan juga proses motivasional. Kita masuk. Menurut Bandura, ada 4 proses yang mempengaruhi belajar observasional, yaitu proses atensional, proses retensional, proses pembentukan perilaku, dan juga proses motivasional. Nah, keempat proses inilah yang mempengaruhi belajar observasional. Yang pertama, proses atensional. Sebelum sesuatu dapat dipelajari dari model, model itu harus diperhatikan secara baik dan seksama. Dan Bandura menganggap belajar adalah proses yang terus berlangsung, tetapi dia menunjukkan bahwa yang diamati sajalah yang dapat dipelajari. Bandura mengatakan orang memperhatikan model yang dianggap efektif dan mengabaikan model yang penampilannya tidak bagus. Jadi seseorang akan lebih memilih model yang lebih mampu dalam meraih hal yang baik ketimbang model yang gagal. Yang kedua ada proses retensional. Agar informasi yang diperoleh dari observasi bisa berguna, informasi itu harus diingat atau disimpan. Bandura berpendapat bahwa ada proses retensional, di mana informasi diproses melalui dua cara, yaitu secara imajinatif dan secara verbal. Bandura menjelaskan bahwa perilaku setidaknya sebagian ditentukan oleh citra atau gambaran mental dari pengalaman di masa lalu. Ketiga ada proses pembentukan perilaku. Proses ini menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan atau performa. Seseorang akan mempelajari sesuatu secara kognitif, namun dia tidak mampu menerjemahkan informasi itu ke dalam perilaku karena ada keterbatasan. Yang keempat ada proses motivasional. Dalam teori Bandura, penguatan memiliki dua fungsi utama. Pertama, dia menciptakan ekspektasi dalam diri pengamat bahwa jika mereka bertindak seperti model yang dilihatnya, diperkuat untuk aktivitas tertentu, maka mereka akan diperkuat juga. Kedua, dia bertindak sebagai insentif untuk menerjemahkan belajar ke kinerja. Menurut Bandura atau Albert Bandura, kita bisa mengatakan perilaku mempengaruhi seseorang dan lingkungan, atau lingkungan atau orang mempengaruhi perilaku. Posisi ini disebut determinasi resiprokal. Perilaku individu merupakan manifestasi dari hidupnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Lingkungan sosial memberikan pengaruh yang besar terhadap pembentukan berbagai aspek kehidupan, terutama sosial psikologisnya. Manusia senantiasa melakukan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosialnya. Manusia harus hidup dalam kelompoknya, baik kelompok kecil maupun masyarakat luas. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.